Guys, what's up? Eh, hari ini hari Minggu Januari tanggal 9 tahun 2022. Gua akan jelaskan analisa market untuk minggu ini, pembukaan minggu ini dan mungkin untuk tren yang seterusnya di tahun 2022 ini. Baik, jadi mungkin di sini video ini bakal agak sedikit lama dari yang video market analisa yang lainnya. Kita mulai dari Bitcoin. Bitcoin kalau kita lihat dari eh, low di ke COVID-19 itu di 2020 di bulan Maret. Kita tarik VIP dari low di sini, low COVID sampai ke high di bulan April, ATH di bulan April. Bisa dilihat di sini algo ngelong di 0,5. Partisipasi para buyer di sini bisa dilihat dari wick yang dibuat di candle weekly. Jadi di sini mungkin para investor atau institusi mengakumulasi posisi mereka di sini. Jadi mereka itu nggak bisa naruh duit mereka semuanya langsung di sini, karena itu akan ngebuat market langsung naik. Jadi dia masuk sedikit, dia kembali lagi, masukin lagi, jadi akumulasi. Karena kalau dia langsung, ibaratnya kalau kita bilang alin, market akan langsung pump besar-besaran. Support ini dikonfirmasi setelah dia nge-break 618 short. Bisa dilihat di sini 618 shortnya di break, dan itu yang ngebuat measured move selanjutnya long setup yang ini berhasil mencapai target. Kalau dilihat di sini menurut sesuai rules kita, kalau dia sudah ngelebihin target, maka harga harusnya ngebuat ekstensi atau tidak sama sekali. Saya lihat di sini ekstensinya gagal. Ada sedikit buyer, break, kembali ke high sebelumnya, dan gagal. Kemungkinan tradisional support long setupnya juga di break, ada di sini ada buyer dan gagal. Dan dia BTC juga nge-break long setup yang benar-benar penting di sini. Dari low di musim panas sampai ATH, dia nge-break 618. Tadi ini sudah fatal banget, kemungkinan crypto winter bisa terjadi. Dan kita ya sudah berada di fasenya, bisa jadi. Jadi apa yang kemungkinan terjadi ya, kemungkinan dia bakal retest support yang ini, yang sebelumnya. Kemungkinan bisa sampai ke 33K atau bahkan ke 26K. Yang jelas market nggak mungkin langsung drop gitu aja. Dia nggak langsung strike ke bawah. Nggak. Dan mereka pasti punya trend untuk mencapai level yang kita prediksi. Kita bisa makin case sekarang kita juga berada mungkin di support ekstensi di 0,5 sekarang. Dari high 2017 ke ATH. Bisa makin case di sini kita berada di support, tapi untuk konfirmasinya kita harus nge-break daily short setup. Oke. Ini yang paling penting. Apapun yang gue jelaskan selanjutnya, ini yang paling penting. Poin paling penting. Dia harus nge-break daily short setupnya dan mempertahankan pullbacknya dan membuat uptrend yang baru. Oke. Sekarang kita debrief ke time frame yang lebih kecil.
time frame yang lebih kecil. Kita lihat short setup dari awal sampai akhir. Short setup yang pertama berhasil di trade karena dia sudah nge-blow up target, buat ekstensi. Ekstensi pertama berhasil, ekstensi kedua berhasil, capai target. Lihat sini profit taking. Ekstensi ketiga juga berhasil dan bahkan melebihi target. Harusnya dia ngebuat ekstensi di sini, tapi gagal ya. Dan ini masih valid untuk yang ini. Oke, ini masih valid. Targetnya di 36K. So, nggak perlu kaget kalau memang BTC bakal ke 36K. Atau kita juga di sini buat making case, kita korelasikan dengan USDT market cap. Di USDT market cap bisa dilihat di sini berada di short setup. Jadi USDT naik, BTC turun. USDT turun, BTC naik. Kita lihat di sini sebelum dia squeeze ke short setup ini, kita lihat tren lebih kecil ya. Long setup yang pertama berhasil di trade dan sini dia ngebuat tradisional series. Oke. Saya lihat sini sudah ada profit taking di 236. Ada kemungkinan USDT bakal squeeze ke bawah dan ini akan membuat BTC naik untuk sementara waktu. Jadi dia ke support dan BTC ke resistance. Sekarang kita korelasikan dengan BTC. Aduh, sorry. Kita lihat di low USDT di sini ke high dan dia ke support ini di tanggal 30 November. Lihat sini tanggal 30 November di mana? Sini ya. Kita bisa lihat dulu di USDT itu high-nya di mana. Astaga, salah lagi dong. Ini dia di sini gunakan high di 28 November. Ya, yang ini. Kita tarik, kita samain. Jadi USDT berada di support 0,5 dan BTC berada di 382 dan nge-blast up target. Dan sini USDT juga nge-blast up target dan dia ngebuat tradisional. Ini ya. Jadi kita di BTC juga ngebuat tradisional. Sama. USDT berada di support di tanggal 23 Desember. Ya, di 23 Desember juga BTC berada di support, di resistance. Dan sekarang belum mencapai target. Nah, di sini USDT sudah mencapai target. BTC belum. Kalau kita lompat ke time frame yang lebih kecil, 1 hour, sini ada ekstensi yang di trade. Oke, berhasil mencapai target. Ekstensi kedua, dia di trade di 382 dan berhasil mencapai target. Ini gua hapus aja dulu, biar enak ngeliatnya. Ekstensi pertama, ekstensi kedua, ya, dan ini ekstensi yang ketiga. Jadi selama ya USDT masih berada di long setup ini, maka BTC masih bearish. Jika bisa nge-break ini, nge-break support yang ini, maka BTC mungkin bisa naik ke resisten yang lebih besar dan USDT ke support yang lebih besar. Mungkin dia ke
tradisional atau ke full retracement ya. Kalau yang ini fail, kemungkinan dia ngebuat. Ini kalau ini misalnya ini break, wajar buat kita untuk beli pullback di BTC ya. Kalau di USDT dia bakal squeeze buat short. Kalau di BTC mungkin pullback untuk long. Jadi kemungkinan ke support selanjutnya dan BTC di resisten selanjutnya. Atau mungkin ke support yang lebih besar dan BTC di resisten yang lebih besar. Jadi sekarang kemungkinan ada pullback di USDT dan BTC kemungkinan bakal turun lagi untuk sekarang. Jadi tetap diawasin. Dan jangan lupa kita di daily untuk USDT masih berada di short setup. Kalau memang short ini berhasil mencapai target ya, BTC 80k mungkin. But so far ini yang kita lihat support-support di USDT yang perlu di break. Masih banyak support yang perlu di break untuk bisa berhasil mencapai target di bawah ini. So jadi kalian nggak perlu takut FOMO atau ketinggalan karena kesempatan itu akan selalu ada. Untuk sekarang masih banyak kemungkinan terjadi jika USDT bisa mantul di area-area support ini, oke? Nah, sekarang lihat di BTC di time frame lebih kecil ya. Ke 1 hour. Ketika USDT berada di extension yang pertama, di mana BTC? 7 Januari 2022. 7 Januari 2022. Dari sini. Area ini. BTC berada di extension short dan bounce di 382. Oke. Berhasil mencapai target dan sekarang ada ekstensi ke 2. Nah, yang perlu diawasi kalau kita bisa nge-break ekstensi short yang pertama ini, maka kemungkinan kita akan ngebuat uptrend ke resisten yang lebih besar. Tapi ya selama dia nggak nge-break ini, selama dia nggak bisa nge-break resisten yang ini, short setup yang ini, kemudian BTC akan menyelesaikan target tradisional shortnya. Di mana? Di 37,698 ya. Jadi itu untuk analisa Bitcoin. Untuk analisa Elliott Wave-nya sendiri juga kemungkinan kita akan pullback untuk squeeze ke resisten untuk wave 2 atau wave D. Jadi ini klasik bear trap biasanya. Jadi ya ini yang perlu kita awasi. Extension shortnya pakai low yang di sini ya. Kalau bisa break nggak, berarti kita kemungkinan bisa ke squeeze ke resisten yang lebih besar. Oke, kita lanjut ke Ethereum. Ethereum yang kita tahu berada di support ya. Jadi selama masih di atas 2,8k ini, golden zone long, ETH harusnya masih bullish. Kita lihat di time frame yang lebih kecil ya. Kita samakan dengan USDT ya. Saya lihat di sini ada partisipasi short setup. Jadi para short di sini dan nge-blast up target sama kayak BTC, dia sekarang berada di extension. Extension pertama, extension kedua. Sekarang ini extension ya lagi. Sama kayak BTC situasinya. Kalau bisa nge-break extension level ini, mungkin squeeze ke resisten yang lebih besar. Kalau bisa nge-break resisten yang lebih besar,
dan bisa mempertahankan pullback-nya. Maka itu jadi konfirmasi dari long setup yang besar ini menuju 5,6K. Oke, jadi overall ETH sama. Begitu juga dengan market crypto yang lainnya harusnya. Gak ada yang beda. Semua tetap tertuju pada Bitcoin. Apa yang dilakukan Bitcoin dan USDT dominance. Kita lanjut ke indeks. Indeks juga bisa dijadikan indikator untuk melihat market crypto ya. Walaupun nggak ada korelasi yang benar-benar korelatif, tapi bisa dijadikan salah satu resource yang bisa saja terjadi. Jadi BTC harusnya tidak bisa melakukan rally up kalau indeks dan saham nggak rally up. Oke, seperti yang kita tahu, VIX berada di short setup untuk weekly-nya. Inside this weekly setup, we have daily setup short. Oke, jadi untuk long term time frame ya, selama VIX berada di bawah 23 dolar, VIX masih bearish dan market index saham masih bullish. Kita bisa make in cash di sini, mungkin high minggu lalu itu merupakan top kita untuk minggu ini 21 dolar ya, tapi masih diobservasi. Di sini juga ada long setup dan ini penentunya. Ini bisa aja long setup fix ini berhasil dan kita bakal squeeze ke resisten yang lebih besar di 0,5 atau 0,618. Tapi kalau ini bisa fail, maka itu wajar buat kita untuk ngebeli pullback di indeks saham. Jadi break di fix dan fix ketika naik ke short setupnya, market indeks saham pullback ke support dan kita bisa beli indeks dan saham di situ. Dan ya, ini akan menuntun kita ke tren yang ke target yang lebih besar. Kalau kita lihat di sini ya di situasi tanggal 1 Desember sebelum sidang FOMC dulu ya bulan lalu. Di sini time frame lebih kecil ya. Fix ada di long setup dan nge-blast up target. Sini harusnya dia ngebuat ekstensi dan ekstensi itu gagal. Dan dia ngebuat short setup terus. Ekstensi, 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 ekstensi. Dan itu yang kemungkinan juga terjadi sekarang ya. Untuk di SPX. Kita lihat di SPX. Sekarang kita korelasikan yang di fix tadi itu. Di sini. Dia punya short setup. Nge-blast up target ini harusnya ekstensi. Ekstensinya gagal dan up we go. Rally up. Di sini. Sekarang kita berada di short setup. Ya. Short setup. Ekstensi yang pertama. Ada partisipasi bisa dilihat. Dan ini sekarang kita korelasikan dengan fix yang sekarang. Jadi high yang ini itu low yang ini untuk fix. Oke. Lihat bentar sorry. Lihat di tanggalnya dulu untuk mastiin. Ini tanggal 6 Januari 2022. Oh, jadi divergence di sini ya.
Oh, hiking ini. Ya, di hiking di sini. Iya, divergence dia. Di fix di tanggal berapa nih? Ini tanggal 5 Januari 2022 SPX. 5 Januari 2022 di oh low yang ini. Jadi high ya di fix yang ini, itu low yang ini. Ya, benar. Berarti ini ekstensi. Ekstensi ini valid. Kalau lihat di daily kita berada di kemungkinan long setup. Nah, intinya kalau fix bisa sorry, fix bisa ngebreak short setup yang ini, long setup yang ini, dan SPX bisa ngebreak tradisional di sini, sorry, high di sini ke low yang di sini. Kayak itu mungkin bisa membuat kita ke continuation untuk ke tren yang lebih besar, mungkin ke resisten yang lebih besar atau bahkan ngebuat ATH yang baru. Ini sama situasinya dengan yang ini. Oke. Jadi di sini ada indikator kalau memang bisa fix itu break long setup yang ini, kemungkinan indeks saham bisa naik dan BTC juga mungkin bisa ikut naik. Tapi kalau dia bisa mempertahankan long setup yang ini, dia bakal squeeze ke atas dan ya SPX bakal ngebuat low yang baru ke support yang lebih besar. Jadi kita tetap gunain ini sebagai bullish above level kita. Selama SPX di atas 4639, SPX masih bullish untuk daily-nya. Ini yang perlu kita perhatikan sekarang. Ini kita korelasikan dengan fix yang ini. Oke, untuk indeks yang lainnya mungkin nggak perlu gue jelasin ya, karena ya kayaknya juga nggak ada yang nge-trade indeks lain, karena ya gue pikir untuk indeks lain itu resikonya agak lebih besar, jadi ya gue jelaskan yang umum aja, yang SPX. Oke, kita lanjut ke forex, mulai dari USD Japanese Yen. USD Japanese Yen kalau kita balik ke tahun lalu, nih, tahun lalu kita berada di low, dan tahun sekarang kita berada di high. Sini ada short setup yang broke dan kita rally up selama 1 tahun full. Dan sekarang di time frame daily kita berada di extension long level. Oke, sesuai analisa kita kemarin, di squeeze ke support yang baru. Dan ini mewakilkan kelemahan dolar. Ini sudah menjelaskan kelemahan dolar. Kalau USD Japanese Yen bisa break, maka ya dolar akan semakin sangat lemah dan itu bakal jadi bullish untuk market aset SPX dan termasuk juga kripto, Bitcoin. Kalau memang USD melemah, jadi ini kita guna tetap ini bullish above level. Ini ada berarti kita punya indikasi pelemahan dolar. Sama dengan yang gue jelasin tadi yang waktu di sini. Satu short setup yang broke itu akan membawa kita ke
tren yang lebih besar. Mungkin dia bakal pullback full, dan ini jauh banget. Paling nggak kita bisa pullback full yang ini. Ke $114. Nah, ini masih jauh, guys. Kalau semakin melemah, apalagi bisa break yang ini, maka dolar akan semakin jauh-jauh melemah. Tapi perlu diingat, Fed telah mengatakan akan meningkatkan frekuensi taperingnya. Tahun 2015 dulu, tahun 2015 itu bulan apa dulu ya? Itu juga ada tapering sama situasinya kayak sekarang. Tapi market tetap ngikutin fix dan US dollar untuk nge-trade. Jadi market partisipan itu sebenarnya nggak selalu percaya dengan Fed. Jadi mereka ngelihat apa yang ada di chart. Bad news, bad rumor, mereka selalu melawannya. But ya, kita harus tetap open minded selama USD Japanese Yen berada di extension long setup yang ini. USD Japanese Yen tetap bullish, $115 ke atas masih bullish. Aussie USD, Aussie USD, kalau kita lihat dari weekly, berada di support 382. Kita berada di daily short setup, weekly short setup, kan semakin mengecil ini ya. Di sini kalau memang USD USD melemah, kita bisa aja squeeze ke resisten yang lebih besar atau bahkan ngebreak dan melakukan mungkin resisten yang lebih besar lagi untuk membuat situasi double top jika USD melemah. Bisa dilihat di sini sudah ada partisipasi long di 0,5. Dan ini yang menuntun kita ke resisten yang lebih besar untuk targetnya. Oke. Itu kalau dolar melemah. Dan ini sudah juga menunjukkan kita ada indikasi USD melemah. Bisa lihat sini, ini bukan partisipasi yang kecil, wick, big candle, ya, ada partisipasi long. Ini indikasi dolar melemah. Time frame lebih kecilnya, berapa hari yang lalu gue jelasin ya, bearish level below-nya, tapi dia Aussie USD nggak nge-trade short duluan, melainkan long duluan. Jadi ini yang ngebuat short setup yang ini bahaya. Dia bisa nge-break short setup yang ini, itu akan jadi konfirmasi dari support yang ini. Kita ngebuat trend untuk resisten yang lebih besar. Lebih bullish selama di atas $0,7. Untuk long termnya tetap di bawah $0,73, Aussie dollar USD masih bearish. Euro USD, penting kita tahu, the weekly, dia sudah nge-break long setup weekly. Dan bisa aja, karena sudah nge-break, dia bakal squeeze ke short setup weekly. Dan ini masih jauh sekali. Jika ada kelemahan dolar, why not? Kita bakal rally up. Di daily, kita berada di extension short. Oke, extension short. Nah, di sini juga ada indikasi pelemahan dolar. Oke. Dan kita sudah ada lihat partisipasi long di sini. Tapi tetap aja ini long setup yang masih bahaya sebelum dia bisa nge-break 618 extension shortnya. Bisa berhasil, ini yang akan jadi
continuation dari trend. Jika extension short, daily shortnya bisa di break, maka kita akan gunakan ini sebagai acuan kita untuk next long setup ya, Habib ya. Itu ya, selama berada di bawah 1,14 dolar, Euro USD masih miris karena masih di bawah extension short. Untuk bullish buff lainnya ya kita mungkin bisa pakai ini 1,12 dolar bullish buff line. Jadi masih ranging, ini masih bahaya untuk di trade. Kita perlu konfirmasi yang ini dulu. Kalau bisa nge-break daily extension shortnya, ya mungkin itu bakal jadi safe way untuk long series selanjutnya yang ngebawa kita ke extension ke resisten yang lebih besar. So ya, minggu ini mungkin bakal jadi excited buat gue karena akhirnya market gerak harusnya, dan bakal ada opportunity untuk join the trend. Kita hanya perlu konfirmasi. GBP USD weekly long. Short setup yang pertama berhasil mencapai target. Short setup yang kedua berhasil mencapai target. Itu bakal biasa aja kalau dia bakal hal yang biasa jika dia kembali ke resisten daily short setup yang ketiga, yang dimana masih jauh sekarang ya, masih bisa kita gunain untuk trade long karena sekali lagi ada indikasi pelemahan dolar. Berarti daily weekly ya, dia udah di bounce di 382 karena ada indikasi dolar menurun, melemah. Itu merupakan hal yang biasa jika British Pound USD squeeze ke level short setup yang lebih besar. Lihat di intraday time frame ya, long setup ini berhasil mencapai target. Long setup extension yang kedua agak sloppy tapi tetap mencapai target. Yang ketiga kita pakai high kayak gini. Nah, ini yang kita gunain sekarang. Kalau dia bisa capai target lagi, capai target yang ini, dan kita akan gunain anchor ini sebagai acuan. Jadi untuk sekarang masih observasi dulu. Yang jelas di sini sudah ada partisipasi ya di long setup yang ini. Lihat ini partisipasi. Kalau berhasil mencapai target, ya berhasil mencapai target, tergantung ntar kalau target dia ngebuat ngeblast up target, kemungkinan bakal buat ekstensi lagi. Tapi ya tetap bahaya karena masih ada resisten daily short setup di sini. Dan ini menunjukkan kelemahan dolar lagi. Jadi GBP masih bahaya kalau memang tetap naik karena masih ada resisten yang besar di atas. Euro USD yang menurut gua kalau yang aman untuk di long kalau bisa ngebreak daily extension short karena jauh masih untuk resisten yang besar selanjutnya. Aussie USD ya, Aussie USD kalau bisa ngebreak yang ini, resisten yang ini dari short setup, maka itu bakal jadi aman buat ngebuy pullback ya. Oke, itu aja mungkin untuk dari forex. Kita lanjut ke gold. Gold karena ada indikasi pelemahan dolar, gold bisa aja bullish karena sudah ada influence dari kelemahan dolar. Itu yang memungkinkan long setup yang ini berhasil. But tetap harus open minded.
Selain Fed sudah setuju untuk mempercepat taperingnya, kita harus tetap open minded dari segi analisa. Ini long setupnya, dan ini yang perlu level yang perlu kita pantau, resisten. Jadi ada dua setup, dan di sini long yang pertama di trade, dan ini yang harusnya menjadi acuan. Kalau lihat di time frame yang lebih kecil, dan ini yang harus kita perhatikan. Kalau dia berhasil nge-trade mencapai target setup ini yang bisa kita jadikan acuan untuk continuation ke trend yang sebenarnya. Dia squeeze ke resisten atau nge-break. Oke. Jadi untuk gold selama masih di atas $17.81 masih bullish, dan yang ini yang perlu kita jadikan konfirmasi support ya. Kalau bisa nge-break itu akan jadi konfirmasi support 0,5 ini. Ingat tadi masih ada influence dari kelemahan dolar, jadi kemungkinan kalau memang dolar bisa semakin melemah, maka resisten yang ini akan di break dan kita akan punya rally up buat gold untuk target yang lebih besar di 1850 dolar. So kayaknya cukup untuk itu aja hari ini untuk analisa market. Sorry gua ngomong masih kurang lancar, tapi jika ada yang bingung silahkan ditanyakan di Discord. Yang jelas yang gua lihat sekarang di sini ada indikasi kelemahan dolar. Ini belum pasti karena bisa dilihat ya USD Japanese Yen masih perlu ngebreak ini untuk konfirmasi itu, ngebreak long setup extensionnya, dan market kayak SPX masih berada di bawah resisten, BTC masih berada di bawah resisten. Kalau bisa ngebreak resisten yang penting-penting itu ya kita mungkin akan ada yang namanya momen reversal, dan ini bear trap yang sempurna. So, cukup dari gua untuk market analisa hari ini. Sekali lagi gua minta maaf kalau gua ngomongnya kurang lancar. Jika bingung silahkan tanya di Discord. Sekian, terima kasih.